Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di edisi akhir pekan di hari ini? Dan untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah berlibur sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon bersama orang-orang terdekat Anda dengan keluarga Anda sambil sarapan pagi. Dan untuk Anda yang saat ini masih beraktivitas di edisi akhir pekan ini, diharap Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa di edisi akhir pekan, apalagi di hari ini adalah penghujung di tahun 2022. Jadi mohon Anda untuk tetap waspada dan selalu hati-hati dalam mengendarai kendaraan Anda, dan dimohon untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat Anda berkendara ya, karena itu sangat berbahaya. Dan mohon juga Anda tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, Anda pun di edisi akhir pekan ini masih bisa untuk terus mengakses informasi-informasi update baik dari wilayah Ciayu Majakuning di sekeliling Anda, kemudian juga Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi akhir pekan di hari ini atau di penghujung tahun 2022 ini pemirsa, yang nanti kita akan diskusikan dengan sejumlah narasumber berkaitan dengan kehidupan beragama di tahun 2022 dan apa sih yang menjadi resolusi untuk tahun 2023 yang akan datang nih pemirsa. Tidak terasa bahwa besok sudah memasuki tahun 2023. Apa yang menjadi resolusi ataupun menjadi rekomendasi dari tokoh-tokoh muda yang saya hadirkan di edisi akhir pekan ini pemirsa, baik untuk Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB maupun untuk lembaga-lembaga yang lain ya, yang perlu terus untuk ditingkatkan, merawat kerukunan, merawat kebinekaan, karena seperti yang kita ketahui bahwa keragaman atau kebinekaan di kita adalah hal yang tidak bisa kita bantah dan kita tidak bisa hindari pemirsa. Dan untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan bersama saya di edisi akhir pekan ini, saya kenalkan di sebelah saya pemirsa ada Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon, ada Abdul Muiz Sairoji, karib disapa dengan Kang Muiz. Selamat pagi Kang Muiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Muiz? Alhamdulillah. Ini 5 bulan gak ketemu dan Kang Muiz nih. Terima kasih nih Kang Muiz sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Di sebelah Kang Muiz ini pemirsa ada Wakil Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon, ada Jamaluddin Muhammad atau biasa disapa dengan Kang Jamal. Selamat pagi Kang Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Jamal? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih ya. Ini pemirsa Gus-Gus dari Pondok Pesantren Babakan Cuaringin ya. Dan saya langsung ke Kang Muiz nih. Kang Muiz, catatan Anda nih kehidupan beragama ya secara nasional di tahun 2022, catatan Anda apakah membaik atau memang trennya itu biasa saja atau ada noda gitu ya? Catatan Anda, Kang Muiz, silakan. Catatan saya begini, ada banyak dimensi sebenarnya dalam kehidupan beragama. Saya ingin menyorotnya kehidupan beragama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana kita sebagai bagian dari masyarakat yang plural agama, yang berbeda-beda agama, dan itu membutuhkan sikap kedewasaan beragama kita. Kedewasaan beragama, oke. Dan saat ini menurut saya masih banyak tantangan secara nasional maupun secara lokal gitu ya. Bagaimana kita lebih meningkatkan terhadap kedewasaan kita bersikap dalam beragama itu sendiri. Karena, baik internal ataupun eksternal di Kang Muiz? Ya, baik internal maupun eksternal, dalam artian umat Islam tersendiri itu juga masih sangat kuat sekali bagaimana rasa untuk tidak membuka peluang bersama, hidup bersama misalnya, atau tidak adanya sekat atau penerimaan terhadap perbedaan cara pandang dan lain sebagainya, itu sebenarnya masih sangat tinggi sekali di tingkat nasional. Jadi ini menurut saya perlu kedewasaan beragama terus ditingkatkan itu. Walaupun kita semakin merangkak lebih baik, terus lebih baik gitu ya. Dan ini memang tidak mudah. Karena itu adalah merupakan satu wilayah yang sangat sensitif sekali. Dan ketika kita mencoba untuk melakukan itu, maka langkah-langkahnya pun harus
harus sangat tepat, harus sangat cermat gitu. Oke. Itu catatan Kang Muiz ya, perlu adanya kedewasaan baik di internal maupun eksternal. Dan Kang Jamal, catatan Kang Jamal sendiri, ini di tahun 2022 harus ada untuk 2023-nya kata Kang Muiz, ini lagi-lagi harus ada kedewasaan ini perlu ditingkatkan berkaitan dengan kehidupan beragama baik di internal maupun eksternal. Pendapat Anda, Ya. Kang Jamal? Terima kasih. Memang kita perlu kedewasaannya dalam arti komitmen kebangsaan. Itu yang penting. Komitmen kebangsaan itu artinya bahwa kita sebagai warga negara itu setara. Jadi problem terbesar bangsa kita dan ternyata itu juga menjadi problem dunia adalah menguatnya identitas keagamaan. Politik identitas. Jadi identitas keagamaan ini menjadi salah satu pemicu dari berbagai macam konflik di dunia, bahkan di Nusantara kan, di Indonesia sendiri. Misalnya ini terjadi pada momen-momen pilkada atau pemilu. Pokoknya itu politik ya? Iya, politik itu identitas identitas politik itu menguat untuk saat ini. Ya. Itu menjadi problem bangsa kita. Jadi seolah-olah ada isu minoritas, mayoritas. Nah ini mindset yang saya kira perlu kita rubah. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, mayoritas dan minoritas itu tidak ada sesungguhnya. Karena semuanya setara kan? Setara, iya. ya. Semuanya setara di hadapan hukum, semuanya setara. Kita ini, kata Soekarno, mendirikan bangsa ini semua untuk semua. Jadi bukan untuk golongan Tertentu ya? tertentu saja, bukan Agama untuk tertentu juga. iya, bukan untuk agama tertentu, bukan untuk suku tertentu, bukan untuk elit tertentu misalnya, tapi semua untuk semua. Dalam konteks ini maka tidak perlu kita menonjolkan misalnya saya Islam, saya Kristen, saya Buddha, saya Hindu misalnya dalam Tidak konteks perlu, agama tidak perlu. Karena yang diperlukan adalah saya adalah warga negara bangsa Indonesia. Itu ya? Iya, jadi identitas nasional atau identitas kebangsaan yang perlu ditonjolkan karena Ini saya pikir bukan hanya untuk Islam ya? iya, tetapi bukan juga hanya untuk semua, untuk semua. ya? Jadi untuk semua. Artinya politik identitas itu tidak hanya ada pada Islam. Ya, labelnya ya bahwa selama ini kan ada kelompok-kelompok garis keras yang selalu menonjolkan identitas keislaman seolah-olah Islam itu ya harus harus dinomorsatukan di bangsa. Padahal Karena kita kita kan adalah mayoritas, iya, katanya. pada agama mayoritas, kita agama mayoritas, maka kita harus harus menjadi bagian dari yang dominan di bangsa Jadi ini. menurut Kang Jamal ini adalah PR juga untuk Ini kita. PR bagi bangsa, bagi kita ya, bahwa kita tidak perlu menonjolkan identitas Baik. politik. Baik. Iya, tetapi Dan ini menandakan kita belum dewasa berarti Kang Jamal? kita belum dewasa. Kita belum dewasa dalam dalam berbangsa dan bernegara, terutama komitmen kebangsaan kita. Komitmen yang kebangsaan. iya. Oke. Ya. Dan saya ke Kang Muiz ya. Kang Muiz, berkaitan dengan menguatnya identitas nih ya, pendapat Kang Muiz sendiri ya seperti apa? Tapi tahan dulu nih Kang Muiz dan Kang Jamal dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan dan pemirsa, di edisi akhir pekan kali ini saya masih bersama Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon, ada Kang Abdul Muiz Seroji dan juga Wakil Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon, ada Kang Jamaluddin Muhammad atau Kang Jamal ya. Saya kembali ke Kang Muiz. Kang Muiz, tadi terputus jeda iklan ya. Pertanyaan saya berkaitan dengan menguatnya identitas. Ini PR bagi kita. Kang Muiz, menurut Anda? Iya, ya belakangan ini memang semakin kuat memunculkan atau gerakan dengan mengusung identitas sebagai
salah satu pegangan utama gitu ya. Sehingga di sini yang kemudian terjadi semacam sekat-sekat yang terpisahnya itu semakin kentara antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu agama dengan agama yang lain, dan itu tidak melebur menjadi satu identitas kebangsaan secara utuh. Mereka justru menjadi pertempuran seperti hanya bertempur dalam satu baskom gitu ya, kalau saya gambarkan, dan itu menurut saya memang cukup mengganggu untuk bagaimana proses kita menuju kepada sebuah sikap yang saling terbuka, misalnya saling menerima, karena dengan memunculkan politik identitas, maka ya sama halnya mencoba kita hidup untuk menuju pada sebuah sikap eksklusif, gitu. Sikap yang tidak tertutup. inklusif ya. Tidak. Oke, jadi Kang Muiz, ini PR siapa sih agar tadi yang disampaikan Kang Jamal itu kesetaraan, karena kita ini adalah negara bangsa gitu ya, setara, kemudian komitmen kebangsaan. Ini PR bagi siapa untuk memberikan pemahaman ya bahwa kita itu nation state gitu, negara bangsa. Siapa ini kamu? Tugas dari ya, saya kira ini tugas semua orang ya. Yang bisa pertama melibatkan pemerintah juga harus terlibat. Kemudian ulama juga terlibat, baik ulama dalam Majelis Ulama Indonesia, kemudian ulama-ulama dalam Nahdlatul Ulama, kemudian tokoh-tokoh yang tergabung dalam FKUB, kemudian dari ormas-ormas Islam yang lain seperti Muhammadiyah dan seterusnya, serta ormas-ormas dan banyak elemen, termasuk juga sektor pendidikan misalnya, lembaga-lembaga pendidikan. Ini saya kira semua harus terlibat kalau misalnya kita ingin menciptakan sebuah komitmen kebangsaan, komitmen kebangsaan yang kuat gitu. Saya kira itu. Kang Jamal, ini tugas dari siapa nih? Maunya untuk menyadarkan tadi ya, adanya kesadaran bersama bahwa kita adalah nation state gitu ya. Komitmen kebangsaan ini harus tetap kita pegang. Siapa gitu menurut Anda, Kang Jamal? Ya, ini tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Iya. Artinya pertama kita harus memberikan kesadaran dan pemahaman sekaligus pengetahuan, terutama kepada generasi muda kita ya, bahwa kita ini bukan negara agama. Gitu kan. Pendidikan Pancasila ini sebetulnya penting, terutama untuk mendudukan bahwa kita ini bukan negara agama. Konstitusi kita ini bukan konstitusi yang didasarkan pada agama, tapi kita juga bukan negara sekuler. Ini uniknya Indonesia kan. Indonesia ini bukan negara agama karena tidak konstitusinya bukan berdasarkan agama, tapi bukan juga negara sekuler karena kita masih mengakomodir nilai-nilai keagamaan, mengakomodir konsep-konsep keagamaan. Misalnya kita ada Kementerian Agama, urusan pernikahan agama kan, urusan waris, urusan dan tetek bengek lah di Kementerian Agama kan, di KUA ada kementerian itu ya, ada di KUA lah, di KUA urusan perkawinan, pencatatan itu ya, pencatatan nikah gitu kan, dan ini di Kementerian Agama kan agama-agama yang diakomodir oleh negara kan ada semua. Ada semua, ada semua di Kementerian Agama. Tetapi kita juga bukan negara agama, gitu. Karena konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, dan itu menjadi payung besar ya, menjadi ya bukan hanya payung, tapi menjadi dasar negara. Dan itu penting untuk kita sosialisasikan kepada generasi muda kita. Agar kenapa yang disasar adalah anak-anak muda, anak-anak ya milenial? untuk masa depan kita. Ibaratnya gini, kalau misalnya generasi yang tua ini sudah tidak bisa diperbaiki, umpama gitu, kita potong satu generasi saja, kan nanti generasi yang akan muncul sebagai tunas-tunas ini itu akan menjadi bagian dari bangsa kita kan, pemimpin bangsa kita selanjutnya. Jadi ya saya kira di tingkat elit juga banyaklah kesadaran. Sebetulnya kesadaran ini sudah dimiliki oleh elemen bangsa kita. Hanya memang ada kelompok-kelompok tertentu yang sesungguhnya minoritas yang
Oke. secara Baik. kuantitas kecil, tetapi bisa mempengaruhi iya, bisa mempengaruhi seolah-olah besar gitu. Iya, Dia baik. di blow up oleh Baik. media dan lain-lain gitu. Baik. Dan kembali saya ke kamu Is nih. Kamu Is, itu kan secara skala nasional ya. Kalau di Ciayu Majakuning, menurut kamu Is sendiri, kehidupan beragama kita seperti apa? Kamu Is di kita itu. Ciayu Majakuning. Ciayu Majakuning ya. Saya kira Pengamatan kamu Is lah, sebagai ini ketua ada PCISNU. sangat-sangat terkait dengan sebenarnya secara provinsi ya. Provinsi. Kemarin ada peristiwa bom di Bandung itu kan sangat telak sekali bagaimana Jawa Barat itu menjadi bagian daerah yang intoleransinya sangat tinggi sekali. Itu dari melakukan bom bunuh diri di Bandung. Ya. Yang kemudian belakangan baru beberapa minggu kemarin ada orang yang pemuda yang sangat yang sikapnya sangat eksklusif sekali, yang hanya merasa kelompok dirinya paling benar, itu mencoba untuk melakukan hate speech gitu ya, mengujar kebencian terhadap kelompok tertentu dan akhirnya membuat banyak orang marah gitu. Nah, ini saya kira itu juga menunjukkan bahwa betapa di Cirebon juga bagaimana menyikapi tentang perbedaan pendapat, bagaimana cara kebinekaan di dalam konteks Cirebon sendiri itu masih sangat rendah sekali. Atau misalnya kita lihat dalam konteks bagaimana teman-teman Muslim dalam peringatan hari Natal misalnya mencoba untuk bersama-sama untuk ikut bergotong royong, menjaga misalnya dalam tapi bagi protes berbagai orang itu sangat tinggi sekali. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran untuk bagaimana hidup bersama dalam konteks berbangsa dan bernegara, tidak dalam ubudiyah misalnya, itu saya kira ya meminjam istilah Kang Jamal itu hukul adami lah ya. Iya. Itu itu padahal masih di tingkatan itu ya, masih di tingkatan bagaimana kita bersosialisasi itu masih sangat rendah. Apalagi kalau misalnya sudah jauh ke sana gitu. Melangkah jauh ya. Iya, melangkah jauh. Saya kira Cirebon tantangannya masih sangat keras itu. Walaupun dan ini menurut saya adalah embrio yang ketika kita biarkan maka akan mengeras dan kemudian bukan yang tidak mungkin malah akan terancam seperti hanya gerakan-gerakan teroris. Baik. Kang Jamal, harmonisasi kehidupan beragama di Ciayu Majakuning sendiri menurut Anda ya, kita tahu bahwa di Kuningan ada kaum minoritas juga gitu ya. Pokoknya di Cirebon pun banyak gitu ya. Menurut Anda harmonisasi itu kemudian kalau kita melihat dan kita menjawab bahwa berapa sih kesadaran kita, apakah rendah atau tinggi, tentunya itu kita akan melalui sebuah penelitian ya. Ya. Menurut Anda sendiri, pengamatan Anda gitu ya, sebagai Wakil Ketua PCISNU Kabupaten Cirebon nih, mensikapi harmonisasi kehidupan beragama di wilayah Ciayu Majakuning seperti apa? Tapi tahan dulu nih, Kang Jamal dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan masih di hadapan Anda pemirsa, dan akhir pekan kali ini saya masih bersama Ketua PCISNU Kabupaten Cirebon, ada Kang Muiz, dan juga Wakil Ketua PCISNU Kabupaten Cirebon ada Kang Jamal. Kang Jamal, tadi terputus jeda iklan tentang harmonisasi, pendapat Anda? Secara umum ya kehidupan beragama di Cirebon dan Ciayu Majakuning merangkak naik, merangkak bagus atau seperti apa nih? Sebetulnya normal saja. Artinya tingkat toleransinya sebetulnya cukup tinggi ya. Hanya saya khawatirnya begini, apalagi ada momentum tahunan seperti pilkada, pemilu ya tahun depan ini seringkali digoreng gitu. Jadi lagi-lagi
politik identitas itu. Jadi ada head spin, istilahnya bukan hanya head speech ya yang disebarkan, tapi head spin, iya. Jadi mencoba memanfaatkan isu-isu keagamaan itu ditarik dalam politik gitu. Dan itu dijadikan sebagai komoditas politik. Ya memang tidak kehidupan memang cara pandang cara pandang masyarakat terhadap perbedaan itu tidak semuanya seragam, misalnya toleran ya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang masih menganggap bahwa perbedaan itu sebagai ancaman. Ya, bukan hanya perbedaan agama ya, tapi perbedaan suku, perbedaan keyakinan itu sebagai ancaman. Dan menganggap truth claim ya, bahwa claim salvation klaim keselamatan, bahwa hanya dia yang paling selamat, hanya dia yang paling benar. Ya itu nggak apa-apa selama menjadi sebatas keyakinan. Tetapi kalau itu untuk menghakimi orang lain lah, itulah yang itu yang bermasalah menurut saya. Ya. Misalnya saya mengatakan inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi Islam. Ya sebagai orang Islam ya begitu. Orang Islam ya inna dina indallahil Kristen misalnya, indallahi Buddha, bagi orang Buddha ya. Artinya keyakinan seperti itu dimiliki oleh masing-masing penganut agama. Tapi bukan berarti itu untuk konsumsi pribadi, bukan berarti untuk menghakimi orang lain. Karena di dalam ayat yang lain ya disebutkan bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan ya. Rusydu minal ghayy. Artinya kebenaran itu milik Allah dan kita tidak bisa memaksakan keyakinan orang lain gitu. Oke, dan kamu ini peran dari PC ISNU Kabupaten Cirebon terhadap menguatnya tadi kita dari awal berbincang ya, menguatnya politik identitas, kemudian juga toleransi di kita ya dalam tanda petik masih semu lah ya, dikhawatirkan apa nih yang dilakukan oleh PC ISNU Kabupaten Cirebon, kamu pendidikan seperti apa untuk dilakukan ke masyarakat agar masyarakat kita sadar bahwa kita ini komitmen kebangsaan itu yang menjadi acuan kita gitu, atau itu yang lebih menjadi pandangan hidup kita gitu, kamu Iya, saya kira begini. Pertama, PC ISNU mencoba untuk menyusun program-program terkait bagaimana orientasinya adalah penguatan keberagamaan atau penguatan keberagamaan yang inklusif, beragama yang terbuka, beragama yang matang. Kemudian selain itu kita juga bikin program-program bagaimana kita menanamkan sebuah rasa kesadaran tinggi tentang komitmen kita terhadap kebangsaan kita. Program-program itu kita lakukan misalnya dengan melakukan diskusi publik ke masyarakat dari kecamatan misalnya, atau kita lakukan melalui media-media tulis misalnya. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman ISNU selama ini. Itu ya. Oke, salah satunya itu. Dan menurut Anda, Kang Jamal ya, peran yang dimainkan oleh PC ISNU sejatinya ini harus apa nih? Karena kesadaran tadi ini disadari atau tidak, ini kesadaran yang mayoritas gitu ya, ada di masyarakat kita. Menurut Anda, Kang Jamal? Ya di samping tadi itu kita juga bekerja sama dengan stakeholder yang ada, misalnya dari pihak pemerintah, ormas keagamaan. Kita melakukan pendekatan-pendekatan ya, baik melalui misalnya mengadakan program bersama, diskusi bersama misalnya dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Cirebon. Karena kita ini kan bukan nabi yang sendirian ya, dalam melakukan kerja-kerja seperti itu, artinya jadi kita perlu kerjasama. Itu ya. Iya. Dengan apa lagi selain dengan stakeholder harusnya, Kang Jamal? Pendidikan, melalui pendidikan. Pendidikan. Iya. Kita misalnya itu adalah sarana yang efektif ya. CIC itu kemarin itu kan kita mengadakan CIC itu ya, konferensi
intelektual Cirebon. Jadi intelektual iya, Sairsel. iya, CIC. Jadi kita mengumpulkan intelektual Cirebon yang ada di mana-mana untuk berbicara tentang Cirebon. Gitu. Beberapa bulan yang lalu, Kang ya? Iya, beberapa bulan yang lalu itu, CIC itu. Di antaranya kan kita juga menulis ya, mengumpulkan makalah-makalah yang juga berbicara soal keragaman, toleransi, intoleransi, misalnya problem itu. Nah itu, saya pengen itu nanti kita diseminasikan ke dalam ya kurikulum yang ada di sekolah-sekolah untuk membuka wawasan keagamaan juga wawasan kebangsaan pada generasi muda kita. Iya. Baik itu ya. Kemudian apa nih menurut Kang Muiz, kemudian juga Kang Jamal, resolusi yang nanti di tahun 2023 karena besok ini kan tanggal 1 ya kan. Nah, sudah menginjak ke tahun 2023. Apa nih terutama untuk kehidupan beragama di tahun 2023 akan datang. Kamu Is, tapi tahan dulu nih, Kamu Is dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, edisi akhir pekan kali ini saya masih bersama Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon, ada Abdul Muiz Sairozi, kemudian juga ada Wakil Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon, ada Jamaluddin Muhammad. Dan pemirsa, topik yang sedang kita obrolkan di edisi akhir pekan di penghujung tahun 2022 ini adalah kehidupan beragama di tahun 2022 dan resolusi untuk tahun 2023. Kang Muiz, apa nih resolusi untuk tahun 2023 menurut Anda? Ya, saya kira ingin menciptakan stabilitas kehidupan beragama yang yang toleran ya. Saya kira salah satunya seperti yang tadi dikatakan bahwa kita coba antisipasi terhadap karena ini menjelang tahun politik, maka kita untuk bagaimana menyikapi situasi dinamika politik yang terus berkembang, terutama menguatnya politik identitas, itu harus kita sikapi dengan cermat. Saya kira itu salah satu kalau bisa kita bendung sekuat mungkin sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan di tengah masyarakat yang selama ini sebenarnya sudah mulai anteng-anteng saja gitu. Nah, itu. Kang Jamal, menurut Anda resolusi untuk tahun 2023 nih, karena besok 1 Januari nih, ya tahun 2023. Pendapat Anda, Kang Jamal, apa yang mesti dilakukan agar anteng, agar nyaman, kehidupan beragama kita tetap terawat, ya, kemudian juga toleransi tetap bisa berjalan, kamu Isya. Pendapat Anda, Kang Jamal? Kita meningkatkan kedewasaan, baik kedewasaan dalam beragama maupun kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara. Karena kita diprediksi untuk 50 tahun ke depan itu Indonesia menjadi 5 negara besar dan negara maju yang menjadi bagian. Saya kira harapan-harapan itu bukan semacam harapan kosong ya, tapi ini berdasarkan hitung-hitungan, bukan utopis, bukan. Tapi ini berdasarkan hitung-hitungan. Lah, itu harus ditopang juga dengan mindset dan paradigma sekaligus pola pikir kita untuk kita rubah ya. Ya tadi itu untuk meningkatkan kedewasaan itu. Baik kedewasaan dalam beragama, jangan seperti anak-anak lagi. Kita beragama sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit tersinggung. Itu kan belum berdewasa dalam beragama. Atau dalam berbangsa dan bernegara juga, bahwa kita adalah bangsa besar dan kita mewarisi peradaban besar di Nusantara ini. Saya kira kita juga penting untuk menunjukkan kepada dunia sebagai bangsa yang berperadaban. Itu ya. Oke, dan Kang Muiz, bahwa di samping yang kita obrolkan tadi ya tentang kehidupan beragama dan resolusinya di tahun 2023 ini jelang tahun politik, Kang Muiz ya tentunya hingar-bingar, kemudian juga ramenya nanti Kang Muiz ini akan campur aduk tentunya Kang Muiz. Nah, lagi-lagi peran ISNU di sini bagaimana? Apakah
akan melakukan kerja-kerja pencerdasan untuk masyarakat di Kabupaten Cirebon, khususnya umumnya untuk Ciayu Majakuning, atau bagaimana nih kamu Is? Iya, ya pertama bahwa ISNU itu kan banyak yang pengurusnya atau anggotanya itu dari berbagai macam profesi ya. Ada juga sebagai pengajar, sebagai dosen, dan bahkan ada juga sebagai seorang politisi. Gitu. Seorang politisi, dan ini saya kira semua memiliki peran bagaimana mendewasakan dalam konteks masing-masing. Misalnya sebagai seorang politisi bagaimana dia melakukan rasionalisasi politik, pendidikan politik yang baik, yang bisa mendidik masyarakat lebih cerdas, lebih melek dalam politik, orientasi politik yang bagus, dan seterusnya. Saya kira itu juga akan dilakukan oleh teman-teman ISNU ya, yang berprofesi sebagai politisi. Dan bagaimana teman-teman yang ada di akademik, misalnya di kampus-kampus, ya saya kira itu juga sangat penting sekali bagaimana memberikan kecerdasan kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada murid-murid sekolah, dan seterusnya. Saya kira ini banyak sektor dari profesi-profesi yang berbeda tadi semua memiliki peran untuk bagaimana menciptakan menuju tadi yang namanya kedewasaan itu. Kedewasaan ya. Baik, Gus Jamal, ini peran dari organisasi civil society, termasuk NGO, ada peran nggak di sini menurut Anda? Seharusnya? Ya seharusnya memang harus sebagai civil society ya, kekuatan civil society itu ya harus memainkan peran-peran yang tidak dimainkan oleh negara gitu. Karena kan kita kan sebagai pelengkap ya, civil society itu kan sebagai dalam konteks bernegara itu sebagai sebagai monitoring and balancing negara sebetulnya ya. Jadi sekaligus juga melakukan kerja-kerja yang tidak dilakukan oleh negara gitu. Jadi kita mengurangi ketergantungan terhadap negara dan bagaimana menjadi masyarakat yang mandiri. Iya, dan penguatan masyarakat juga bisa dari situ gitu ya. Iya, penguatan masyarakat itu ya. Dan tentunya nih Kang Muiz ya, resolusi 2023 tentunya banyak ya. Tentunya nih Kang Muiz, bahwa salah satunya adalah tentang itu tadi ya, kedewasaan kita kembali di tahun 2023 yang akan dimulai besok. Ini lagi-lagi diuji, apalagi nanti ini tahun politik ya Kang Muiz dan Kang Jamal. Dan menurut Kang Muiz bahwa ini adalah momentum gitu Kang Muiz, 2023 ini untuk kembali menanamkan komitmen kebangsaan itu gitu Kang Muiz, yang lebih kuat maksud saya. Iya, saya kira ini momentum yang sangat penting sekali, terutama bagi teman-teman di Nahdlatul Ulama ya, termasuk juga NU. Karena ini tahun menjelang di Januari itu kita akan menginjak usia satu abad. Dan itu menjadi tantangan betul bagi Nahdlatul Ulama, terutama teman-teman ISNU, bagaimana memiliki peran di tengah masyarakat, terutama dalam konteks misalnya konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan beragama. Nah itu betul-betul menjadi tantangan yang harus diselesaikan. PR-PR yang begitu menumpuk di belakang itu harus kita selesaikan di abad ini, itu memasuki abad yang kedua. NU sudah mulai harus bisa menyelesaikan segala persoalan yang terus berkembang. Itu. Saya kira itu di teman-teman ISNU ya. Tahun di 2002, jadi memang sangat momentum ini menjadi momentum yang iya atau tidak memang harus dilakukan dan penting sekali. Oke, Kang Jamal, ini jelang satu abad NU ya, tetapi jelang satu abad NU ini berbarengan dengan tahun politik. Pendapat Anda? Saya pesan kepada para politisi ya untuk lebih dewasa dalam berpolitik, terutama tidak mengangkat isu identitas keagamaan seperti pemilu-pemilu kemarin atau pilkada-pilkada. Karena ongkosnya sangat mahal sekali. Dan itu potensinya sangat menghancurkan. Potensinya itu menghancurkan sekali, dan menghancurkan maksudnya sendi-sendi keagamaan kita, sendi-sendi harmonisasi yang ada di masyarakat itu hancur gara-gara
ya itu hanya kepentingan sesaat, kepentingan politik praktis ya. Saya hanya pesannya kepada para politisi lah, pada partai-partai politik untuk lebih dewasa dalam berpolitik. Tidak lagi memainkan isu politik identitas. Baik, dan sayang sekali nih Kang Muiz, Kang Jamal, waktu kita terbatas jadi usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Muiz, closing statement, silakan pesannya apa untuk pemirsa di rumah di edisi akhir pekan ini, singkat saja Kang Muiz. Perselisihan atau permusuhan sebenarnya masih bisa kita harapkan untuk bisa dihilangkan. Tapi kalau permusuhan yang timbul dari orang yang membenci kita atau memusuhi kita karena kedengkian, itu merupakan sebuah penyakit dari hati, dan itu harus diobati melalui kehidupan beragama. Oke, Kang Jamal silakan closing statement, pesannya untuk pemirsa di rumah, Kang. Salah satu tujuan agama, khususnya Islam, maqasidus syariah adalah hifdzul waton, jadi menjaga negara, menjaga bangsa adalah salah satu bagian dari tujuan agama dan tujuan bernegara. Baik, oke, terima kasih nih Kang Jamal, Kang Muiz sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.